Pagi harinya, Kyai Hasan berangkat ke desa tempat pertama kali ia bertemu Salsabila, pinggir hutan di wilayah Jombang, tempat ia dahulu tersesat dan bertemu seorang gadis penjual bunga melati. Desa itu kini sepi, rumah-rumah kosong, ladang-ladang ditinggalkan. Hanya seorang nenek tua yang tinggal di gubuk reot di ujung jalan. Ia mengenali Kyai Hasan. "Nak Hasan, akhirnya kau kembali. Kau mencari gadis itu ya, Salsabila?" Kyai Hasan menunduk. "Iya, Nek. Tolong katakan padaku siapa dia." Nenek itu menangis. "Kau sudah terikat, Nak. Dia bukan gadis biasa. Dulu ia jin pelindung hutan ini, tapi setelah hutan digusur, ia kehilangan tempat. Saat kau datang dan menolongnya waktu itu, ia mengikutimu. Ia jatuh cinta, tapi ia tak boleh hidup di dunia manusia terlalu lama, akan ada harga yang harus dibayar." "Harga apa, Nek?" Nenek itu menatap kosong ke langit yang mulai berawan. "Kau, jiwamu, atau pesantrenmu. Salah satu harus hilang dari dunia ini." Kyai Hasan kembali ke pesantren dengan dada sesak. Di sepanjang perjalanan hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar tanpa suara. Awan gelap bergulung. Saat ia tiba, gerbang pesantren terbuka sendiri. Santri-santri berkumpul di musala, wajah-wajah mereka pucat. Ada yang menangis. "Kiai, Ustadz Mahfud menghilang. Tadi subuh dia berzikir di Serambi. Sekarang tak ada jejaknya sama sekali." Kyai Hasan terpaku. Lalu dari kejauhan, ia melihat Salsabila berdiri di bawah pohon sawo tua. Rambutnya tergerai, dan untuk pertama kalinya, wajahnya bukan penuh cinta, tapi penuh kesedihan. Dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar, pilihan ada padanya. Kyai Hasan harus mencari jawaban. Sebelum semua lenyap, sebelum ia pun menjadi bayang-bayang, malam menjelang cepat, seolah waktu mempercepat langkahnya sendiri. Langit di atas pesantren Nurul Ilmi seakan memberat, awan menggantung pekat, suara angin bersiul melewati celah-celah jendela tua. Kyai Hasan berdiri di Serambi, memandang ke arah pohon sawo tempat Salsabila terakhir terlihat. Tapi kini, pohon itu berdiri sendiri, kosong. Santri-santri dikumpulkan malam itu, wajah mereka pucat. Beberapa mengaku melihat sosok berwajah Salsabila di mimpi mereka. Ia memanggil dengan suara merintih. Suara yang sama, kata mereka, seperti suara istri Kyai saat menangis dalam sujudnya setiap malam. Kyai Hasan menghela napas. Ia berdiri di hadapan para santri. Suaranya tenang, tapi matanya penuh kegelisahan. "Anak-anakku, malam ini aku akan pergi ke tempat yang tidak semua orang bisa datangi. Jika aku tak kembali sebelum fajar, tetaplah teguh menjaga pesantren ini. Teruskan mengaji, teruskan berzikir, dan jangan biarkan satu pun dari kalian melewati batas gerbang, apapun yang terjadi." Beberapa santri menangis, tapi Kyai Hasan tidak goyah. Ia telah menyiapkan diri. Malam itu, ia membawa kitab tua ayahnya, tasbih warisan leluhur, dan selembar kain putih yang konon pernah digunakan untuk menenangkan makhluk dari alam lain. Perjalanannya membawanya ke tengah hutan, bekas rerimbunan alas jati yang kini menjadi lahan mati. Di sana, di bawah cahaya bulan purnama yang tertutup kabut, ia melihat sesuatu, sebuah gerbang batu tua. Dari balik gerbang itu muncul suara lirih. "Hasan, kembalilah, ini bukan jalanmu." Itu suara Salsabila. Kyai Hasan menunduk, hatinya bergetar, tapi ia melangkah masuk. Seketika udara berubah. Dunia di dalam gerbang itu bukan dunia yang dikenalnya. Langitnya redup, tak ada bulan. Tanahnya lembut, seperti pasir basah. "Kau telah melewati batas dunia, Hasan." Suara berat menggema. Dari balik kabut, muncul sosok berjubah hitam. Matanya bersinar redup. "Apa yang kau cari di sini?" "Aku mencari kebenaran. Dan aku ingin istri yang kucintai kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Aku ingin tahu perjanjiannya dan bagaimana cara membebaskannya."